Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Nisma selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Kalam Dasar dan juga rekan-rekan yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok H akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Saya Bidang Jarami dengan nomor NPM 2021 145 dan rekan saya. Nama saya Jihan Salamatul Ishaq dengan NPM 2021 145070 dan rekan saya. Nama saya Mesara Pujawati dengan nomor NPM 2021 145 Dan saya Muhammad Fahmi Farezi dengan nomor NPM 2021 145 000 Berikut adalah pemaparan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan hasil evolusi yang sangat lama sehingga melahirkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat dikelompokkan menjadi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh persamaan dan perbedaan susunan basa nitrogen pada DNA setiap makhluk hidup. Ini menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup dalam satu spesies atau biasa kita sebut dengan variasi. Contohnya adalah tanaman bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga. Selanjutnya adalah keanekaragaman jenis yang artinya adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh persamaan dan perbedaan sifat atau ciri antar spesies makhluk hidup. Contohnya bisa dilihat pada berbagai jenis ikan dan warna bunga. Yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu disebabkan oleh persamaan dan perbedaan komponen abiotik dan biotik di setiap wilayah, sehingga menyebabkan perbedaan interaksi makhluk hidup yang berlanjut pada terjadinya perbedaan ekosistem. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maisaroh Pujawati. Keragaman hayati di Indonesia jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayahnya, yaitu secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur, 141 bujur timur. Dan secara geografis terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga tanahnya subur dengan berbagai spesies endemik. Contoh dari spesies endemik yang ada di Indonesia adalah Rafflesia alnordi, Paradisea minor, dan Macrocephalon maleo. Geografis kehidupan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang terdapat pada suatu daerah. Geografi kehidupan sendiri merupakan pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografis yang berkaitan dengan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup pada setiap daerah. Adapun faktor-faktor yang menentukan adanya variabilitas geografik adalah faktor lingkungan, sejarah, dan juga hambatan penyebaran. Hal tersebut juga mengakibatkan pembagian wilayah menurut iklim yang terjadi. Iklim di muka bumi ini terdapat menjadi 4 bagian, yaitu 1. Iklim tropis dengan suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. 2. Iklim subtropis dengan ciri-ciri terdapat 4 musim di dalamnya, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. 3. Iklim sedang. Dan 4. Iklim dingin. Demikian pemaparan materi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Fahmi Farezi. Selain persebaran makhluk hidup dan pembagian wilayah menurut iklim, terdapat juga pembagian wilayah untuk binatang. Yang pertama, wilayah Etiopian. Persebarannya meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Hewan khas untuk daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika,
gorila, babon, simpanse, dan jerapah. Terdapat juga mamalia endemik di wilayah ini, yaitu kuda Nil yang terdapat pada Sungai Nil. 2. Wilayah Paleartik. Persebarannya hampir meliputi seluruh benua Eropa, Uni Soviet, dekat Kutub Utara sampai Pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris sampai Jepang, Selat Bering, dan benua Afrika. Beberapa jenis fauna yang terdapat pada wilayah ini adalah panda, unta, dan binatang kutub seperti rusa, kucing, dan beruang kutub. Ketiga, wilayah Nearktik. Persebarannya meliputi Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan khas pada daerah ini adalah ayam kalkun, tikus berkantung, bison, muskau, karibau, dan domba gunung. Keempat, wilayah neotropikal. Persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Hewan endemiknya adalah ikan piranha dan belut listrik, lama atau sejenis unta, tapir, dan kera hidung merah. Kelima, wilayah oriental. Fauna wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Tenggara. Fauna Indonesia bagian barat termasuk dalam fauna wilayah oriental. Hewan khas wilayah ini adalah harimau, orang utan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Keenam, wilayah Australian. Mencangkup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau sekitarnya. Hewan khas wilayah ini adalah kanguru, kiwi, koala, cocor bebek, burung cendrawasih, kasuari, kakatua, dan betet. Ketujuh, wilayah oseanik. Fauna terbesar di kawasan kepulauan di Samudra Pasifik merupakan pembagian dari wilayah Australia daratan. Oleh karena itu, jenis fauna hampir sama dengan wilayah Australia. Kedelapan, wilayah Antartik. Wilayahnya mencangkup kawasan di Kutub Selatan. Jenis fauna yang hidup di daerah ini memiliki bulu lebat dan mampu menahan dingin, seperti rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci, dan beruang kutub. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai evolusi. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi perlahan dan terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Beberapa zaman peradaban evolusi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu Azoikum, kedua Archozoikum, ketiga Protozoikum, keempat Paleozoikum, kelima Mesozoikum. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan perubahan yang terjadi akibat evolusi sendiri sangat beragam dari segi bentuknya. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli yang akan dijelaskan secara lengkap dalam video ini. Tapi sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang materi pelajaran sekolah dan ilmu pengetahuan maupun fakta-fakta unik. Teori evolusi menurut Plato. Plato percaya jika ada dua dunia yang ideal serta abadi dan juga dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia ini bisa dipahami dengan memakai alat indera manusia. Menurutnya, evolusi bisa mengubah dunia dengan organisme yang sudah ideal serta teradaptasi secara sempurna dengan lingkungan. Teori evolusi menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf asal Yunani sekaligus murid dari Plato serta guru dari Alexander yang Agung. Dalam teorinya, ia mengatakan jika evolusi terjadi atas dasar metafisika alam. Menurutnya, metafisika alam bisa mengubah organisme serta habitatnya dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lain yang lebih kompleks lagi.
Teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, ia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek, namun karena secara terus-menerus dijulurkan ke atas untuk mencari makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, evolusi bisa terjadi karena pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika tikus dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori evolusi menurut August Weismann. Friedrich Leopold August Weismann merupakan ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Weismann merupakan seorang ahli teori evolusi yang terpenting kedua pada abad ke-19 sesudah Charles Darwin. Weismann berpendapat jika sel-sel tubuh tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan di dalam penurunannya. Namun atas dasar prinsip genetika, Weismann melakukan percobaan demi membuktikan teorinya. Percobaan dilakukan pada 2 tikus yang ekornya dipotong lalu dikawinkan. Hasilnya, generasi keturunan tikus tersebut masih memiliki ekor yang panjang hingga generasi ke-21. Dari percobaan itulah Weismann membuat kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh terjadi karena pengaruh dari lingkungan atau faktor eksternal pertumbuhan tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Weismann juga menyimpulkan bahwa evolusi adalah tentang genetika, yang artinya merupakan gejala seleksi alam pada beberapa faktor genetika. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya pada teori evolusi. Dalam teorinya, Charles Darwin menyatakan jika evolusi bisa terjadi karena proses seleksi alam, sehingga teori dari Charles ini juga disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun berdasarkan fakta yang sudah ia amati saat berkeliling dunia menggunakan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga beberapa area lainnya di Amerika Selatan. Selain itu, ia juga dipengaruhi dari 2 buku, yakni Principles of Geology karangan Charles Lyell yang menguraikan tentang perubahan geologis yang bersifat gradual atau secara perlahan namun pasti dan konsisten serta terus-menerus, dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah atas dasar deret ukur, sedangkan jumlah makanan akan bertambah berdasarkan deret hitung, sehingga ada kecenderungan saling berebut sumber daya lewat perjuangan hidup. Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin, The Origin of Species, pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun, kontroversi ini pada umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan. Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, teori evolusi sudah banyak diterapkan pada bidang teknologi dan sains modern. Contohnya pada pembuatan serum obat, vaksinasi, rekayasa genetika, analisis bakteri penyakit, perancangan bibit unggul dalam pertanian dan peternakan, dan juga sebagai acuan dalam langkah-langkah konservasi satwa dan lingkungan. Demikian penjelasan mengenai teori evolusi menurut para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Yang dimaksud klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri masing-masing makhluk hidup. Tujuan utama klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah mempelajari berbagai kelompok makhluk hidup. Awalnya, ahli taksonomi membagi kehidupan menjadi 2, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ukuran tubuhnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, perdu, dan semak. Berdasarkan jenis makanannya, terdapat hewan pemakan daging atau karnivora, hewan pemakan tumbuhan herbivora, dan hewan pemakan segalanya atau omnivora.
Dasar untuk para ahli mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kerajaan atau kingdom adalah: 1. Kenyataan bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. 2. Tumbuhan memiliki klorofil sehingga dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. 3. Hewan tidak memiliki dinding sel sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pemaparan berikut ini. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai tingkatan terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada filum yang digunakan pada hewan, sedangkan tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau filum yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan dalam satu kelas. Misal, kucing dan kelinci. Mereka memiliki persamaan, yaitu hewan yang menyusui, sehingga dikelompokkan dalam kelas mamalia. Berikutnya ordo. Ordo merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat famili. Pada tingkatan ini terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya, kucing, harimau, dan singa. Mereka memiliki kekerabatan yang dekat, sehingga dikelompokkan dalam satu famili yang sama, yaitu Felicidae. Selanjutnya genus, yang terdiri atas satu kata dan huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau di garis bawah. Terakhir, spesies. Tingkatan takson paling rendah dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama, Kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini merupakan organisme prokariot atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari kingdom ini adalah bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi 6 kingdom, Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaebakteri dan Eubakteri. Berikutnya kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariot. Contohnya adalah amuba. Pasti kalian sudah sering mendengar nama makhluk yang satu ini. Jadi, amuba itu adalah kelompok protista. Selanjutnya, kingdom fungi atau jamur. Sekilas, bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan. Tetapi, kelompok fungi tidak memiliki klorofil, sehingga dia tidak bisa masuk dalam kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang sering disebut tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga dapat menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Terakhir, Kingdom Animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel kompleks atau multiseluler.
Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, animalia tidak memilikinya, tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Saya akan menjelaskan tentang perilaku dan kelangsungan makhluk hidup. Kira-kira apa yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya? Untuk mempertahankan kehidupannya, makhluk hidup melakukan satu adaptasi. Alam yang senantiasa berubah dan persaingan dengan makhluk hidup mendorong makhluk hidup untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan merubah pola makan, morfologi tubuh, dan beragam perubahan lainnya untuk dapat bertahan hidup. Adaptasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, contohnya perbedaan bentuk paruh burung. Yang kedua, adaptasi fisiologi, contohnya ikan yang hidup di air tawar cenderung sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Ketiga, adaptasi tingkah laku, bunglon menyamarkan warna tubuhnya dengan pohon. Yang kedua, untuk mempertahankan kehidupannya, makhluk hidup melakukan seleksi alam. Suatu lingkungan dikatakan sesuai jika lingkungan tersebut cukup menyediakan makanan, suhu air, dan cukup menyediakan komponen biotik lainnya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. 3. Yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya yaitu melakukan perkembangbiakan. Makhluk hidup dapat memperbanyak diri dengan cara yang beragam, namun secara garis besar dibedakan menjadi perkembangbiakan secara kawin dan secara tidak kawin. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh rekan saya dan juga para audiens yang telah menyimak penyampaian hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.